Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Teman-teman mahasiswa baik dari R1 maupun R2. Ketemu lagi saya dengan mata kuliah praktek audit gitu ya. Ini adalah pertemuan yang kedua di mana pada pertemuan ini kita akan membahas modul 1 gitu ya. Oke. Modul 1 ini kita akan membahas masalah perencanaan, pemeriksaan, dan perpaduan proses akuntansi. Ya, setidaknya ada 4 poin penting di modul 1 ini. Jadi ada 4 perintah yang akan kita laksanakan untuk mengisi modul 1 ini berkaitan dengan data yang terkait dengan pemeriksaan, kemudian prosedur analitis, kemudian surat perikatan, kemudian ada rencana pemeriksaan. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, langsung saja ya kita akan memberikan penjelasan bagaimana mengisi modul 1 di buku praktikum audit atau di kertas kerja pemeriksaan modul 1 gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam standar pekerjaan lapangan itu seorang pemeriksa itu harus merencanakan, atau seorang audit gitu ya, harus merencanakan sebaik-baiknya terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap laporan keuangan. Dalam standar yang kedua itu dijelaskan bahwa auditor itu harus memahami bagaimana sistem pengendalian internal sebuah perusahaan atau kliennya itu berjalan. Harus memahami terlebih dahulu. Ini untuk menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Jadi sejauh mana kita akan melakukan pengujian, pemeriksaan, sebanyak apa harus kita mengumpulkan bukti, itu kita akan melihat seberapa kuat SPI yang ada dalam sebuah perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pada tanggal 13 Desember itu Saudari Lita sebagai senior auditor itu sudah melakukan pengisian terhadap SPI baik secara umum maupun secara khusus per siklus gitu. Dan kemudian dari internal control questionnaire ini kita akan mempelajari bagaimana jawaban-jawaban yang sudah tertera di SPI, terutama terhadap jawaban yang jawabannya adalah tidak. Contoh, apakah terdapat auditor internal? Di sana jawabannya adalah tidak gitu ya. Tidak. Nah, kenapa tidak? Nah, ini artinya kita bisa melakukan telaah bahwa selama ini tidak ada pengendalian internalnya. Tidak ada auditor internalnya, bukan pengendalian ya. Tidak ada auditor internalnya. Artinya kemungkinan untuk pengendalian atau controlling itu juga sangat riskan gitu ya. Nah, berkaitan dengan SPI ini kita bisa lihat di buku 1 ya, modul 1 mulai dari halaman 35, 36, 37 sampai dengan 41 sampai dengan 41. Nah, kita pelajari, kemudian kita akan menyimpulkan bagaimana SPI secara umum yang berjalan di PT Sugus. Ini ceritanya klien kita itu adalah PT Sugus gitu ya. Nah, mungkin saudara nanti bisa baca satu persatu gitu ya. Yang jelas di sini sudah disimpulkan bahwa penilaian terhadap SPI itu ada tiga kategori di halaman 41, baik, sedang maupun buruk. Nah, di sini disimpulkan bahwa dari SPI yang sudah diisi oleh Saudari Lita hasilnya adalah baik. Nah, artinya kita akan lebih memfokuskan kepada prosedur-prosedur lainnya.
Nah, di modul 1 ini kita akan melakukan beberapa tahapan. Kalau kita melihat ada 2 buku 1 dan buku 2. Buku 2-nya adalah kertas kerja pemeriksaannya. Kita lihat mulai dari halaman 2 ada kolom kosong. Indeksnya adalah A2.1. Kemudian halaman 3 gitu ya. A2.2, halaman 4, halaman 5 sampai dengan halaman 16. Sampai dengan halaman 16. Nah, sedikit akan saya jelaskan nanti bagaimana mengisi modul 1 mulai dari halaman 2 sampai dengan halaman 16. Baik. Di kertas kerja pemeriksaan ya, yang pertama kali akan kita lakukan adalah mempelajari berkas-berkas yang atau data-data yang terkait dengan pemeriksaan yang akan kita lakukan mulai dari modul 1 sampai dengan modul 9. Nah, kemarin di pertemuan pertama sudah saya sampaikan mahasiswa wajib untuk membaca dari buku 1 dan buku 2 dari awal sampai akhir. Walaupun toh tidak paham, setidaknya mahasiswa atau saudara sudah mengetahui isinya apa buku itu. Nah, di sini di bagian atau modul 1 ini yang kita fokuskan adalah kita mempelajari bagian 1, kemudian instruksi umum dan persiapan, bagian 2 berkas permanen, dan bagian 4 kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Nah, kemudian setelah itu sudah saya sebutkan kemarin ya, ada di buku 1 semuanya. Kemudian kita akan mengisi kolom per klien yang ada di buku 2 halaman 2. Kertas kerja neraca A2.1. A2.1, A2.2. Jadi pertama-tama kita akan melakukan prosedur analitis ya. Sebagaimana telah disampaikan oleh Auditing Standard Board bahwa prosedur analitis ini sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan itu harus ada prosedur analitik. Nah, prosedur analitik ini bisa membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit, kemudian sebagai penelaahan akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material, dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif atau opini. Nah, di awal prosedur analitis ini kita akan membandingkan dan mengetahui kenaikan dan penurunan semua akun yang ada dalam komponen laporan keuangan, baik itu di neraca maupun laba rugi. Nah, untuk halaman 2 itu kita lihat ada kertas kerja neraca di per klien. Saya tunjukkan ya dengan Excel. Halaman 2. Excel ini sudah saya sampaikan di GCR. Nah, kita lihat di pojok ini ada sedikit petunjuk untuk pengisian kolom. Kolom per klien 31 Desember 2018 ini diisi jumlah saldo per akun sesuai dengan laporan keuangan PT Sugus pada halaman 15. Halaman 15 buku 1 gitu ya. Kita lihat itu dari berkas permanen. Dari berkas tahun berjalan halaman 15 dan 16 neraca saldo tahun 2018 dan dikompar dengan tahun 2017. Nah, saudara isi persis seperti ini di sini. Misalkan kas dan setara kas. Di sana ada kas besar, kas kecil, plus bank. Ya, plus bank, kemudian ada deposito ya.
Nah ini, saudara jumlahkan, kemudian masukkan ke dalam kas dan setara kas. Ada kas dan setara kas, ada kas dan bank gitu ya. Nah kemudian nanti ada investasi jangka pendek, ada piutang. Nah semua komponen akun itu sudah ada di halaman 15, saudara masukkan. Kemudian untuk kolom pare sementara dikosongkan, ini akan kita isi setelah ada hasil pemeriksaan dari per modul atau temuan audit kita, atau journal adjustment atau reklasifikasi. Jadi proses adjustment reclassification entries. Jadi nanti semua akun atas journal adjustment dan reklasifikasi akan kita masukkan ke dalam kolom pare ini. Nanti setiap kolom yang ada koreksi akunnya, baik di debit maupun kredit, kita akan sesuaikan, kemudian ketemu akun per auditnya. Ini di halaman 2. Nah kemudian, mohon maaf, ini harusnya di bawah ada, kalau kita lihat ada keterangan dari kolom ya, mulai dari klien, nama klien, ada schedule-nya, kemudian ada dibuat oleh, diperiksa oleh, tanggal pembuatan, tanggal pemeriksaan, kemudian indeksnya. Di sini harusnya ada ini. Nah ini juga saudara isikan lengkap. Kemudian jangan lupa juga di praktek audit ini atau di pemeriksaan, penggunaan tick mark itu harus juga sesuai dengan prosedur yang ada dalam pemeriksaan audit, gitu ya. Jadi ada jumlah penghitungan ke bawah, ke samping, gitu kan. Nanti dikasih tanda tick marks. Kemudian di halaman 3 juga sama. Kalau tadi komponen di aktiva, ini komponen di akun pasiva, kewajiban dan ekuitas. Sama kita isikan dari halaman 16 gitu ya. Kolom pare sementara dikosongkan, kolom per audit juga dikosongkan. Kemudian untuk halaman 4 juga sama, kita kosongkan untuk kolom parenya. Kemudian kolom per klien kita isikan juga dari laporan laba rugi. Kalau di sini ada di halaman 16 gitu ya. Baik, kemudian ini masih sama lanjutannya di halaman 6. Nah, kita lihat ini kita akan melakukan prosedur analitik. Kita akan masukkan akun yang sama dari halaman 2 dan 3 tadi, dimasukkan di per klien. Silakan isikan saldo akun sama dengan sheet yang ada di tabel 2 halaman 2. Ambil dan neraca saldo halaman 15 buku 1. Kita masukkan, kemudian kita hitung kenaikan atau penurunannya. Kalau naik kita positif, kita kasih tanda positif. Kemudian kalau turun kita kasih tanda dalam kurung min. Nah, berapa persen caranya? Per auditi 2018 di sini. Kemudian kita kurangkan 2018 dibagi dengan 2017. 2018 dikurangi dengan 2017, kita kurangkan dengan 2017 ya. Ya, ini tadi salah ya, mohon maaf. Ya, nanti dibenahi. Nah, ini untuk halaman 6, kolom sheet aset aktiva. Kemudian di pasiva juga sama, kita akan melakukan prosedur analitis, melihat kenaikan dan penurunannya signifikan atau tidak. Kita akan melihat bagaimana lingkup luas dan cakupan pemeriksaan kita terhadap akun-akun yang mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan atau tinggi gitu ya. Kenapa? Ada apa? Biasanya kan seperti itu pertanyaannya. Karena seorang auditor itu kan ya mohon maaf pikirannya kita harus mampu menemukan sesuatu yang tidak beres di laporan keuangan itu. Jadi boleh jadi mungkin agak seuzon gitu ya. Tuh.
Baik, kemudian di kolom laba rugi juga sama, kita akan melakukan prosedur analitis dengan melihat kenaikan dan penurunan. Rumusnya sama tadi. Nah, baru kita melihat neraca perbandingan compare-nya. Ini diisikan juga dari halaman 15 sampai dengan halaman, dan isikan sampai dengan halaman 14 buku 2 gitu ya. Halaman 13 juga sama, lanjutkan aja. Kemudian ada laporan laba rugi komparatif. Nah, kemudian kalau kita melihat di modul 1, selain dari mengisi dari kolom-kolom prosedur analitis tadi, kita juga diminta untuk menyelesaikan atau membuat proposal audit ya. Yang kita lihat mulai halaman 9, 10, 11 sampai dengan 16. Nah, saudara tinggal ngisikan informasi-informasi yang ada di kolom-kolom kosong di surat penugasan itu, saudara masukkan dan sesuaikan dengan perintah yang ada di buku 1. Buku 1 itu halaman halaman 42 sampai dengan 43 yang mencakup masalah penghitungan materialitas, kemudian penghitungan risiko audit, kemudian surat perikatan itu kaitannya dengan siapa yang bertanda tangan dan bertanggung jawab atas dokumen itu, kemudian berapa biaya pemeriksaannya sampai tanggal-tanggal pemeriksaannya. Semua informasi itu ada di sini, tinggal saudara pindahkan di kertas kerja pemeriksaan atau proposal audit halaman 19 sampai dengan halaman 16 tadi. Ya. Nah, untuk modul 1 saya kira hanya memindahkan saat ini. Jadi belum melakukan pemeriksaan terhadap akun. Jadi pemeriksaan atas saldo akun rinci itu belum kita mulai. Mulainya nanti di modul 2. Modul 2. Ya. Nah, kemudian satu hal yang perlu saudara perhatikan bahwa saudara ini atau si pembaca ya, berarti dalam hal ini adalah mahasiswa, itu posisinya sebagai pengganti atau sebagai auditor senior pengganti saudari Lita yang mengundurkan diri. Jadi nanti yang tanda tangan di bawah kertas kerja pemeriksaan itu saudara nanti di sana sebagai pembaca. Jadi atas nama saudara itu sendiri. Itu ya. Itu di modul 1. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita sampaikan beberapa alat bantu mungkin untuk membantu mengisi modul 1, atau mungkin bisa langsung tanya jawab di LMS. Seperti itu, saya kira tidak banyak atau panjang yang perlu kita jelaskan. Sampai ketemu di modul 2, kita akan melakukan pemeriksaan modul 2 tentang piutang usaha PT Sugus. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.